Mari kita lihat satu kebenaran firman dalam Ibrani pasal 13, Bapak Ibu. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu, boleh angkat tangan kanan. Amin ya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, 3, 2, iya. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus yang tidak berubah. Firman mengatakan dengan jelas, Yesus Kristus tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap cinta saudara. Aminnya lemah. Baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap cinta saudara dan saya. Amin. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara dia dihianati, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tetapi dia mati, dia bangkit, dia nyatakan kasihnya kepada murid-muridnya. Hari ini pun kasih yang sama, tidak berkurang, tidak berubah. Dia sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kasihnya tidak berubah. Kalau dulu orang buta dapat melihat, hari ini pun Yesus yang sama bisa membuat orang buta melihat. Yesus gak minta banyak dari kita, hanya percaya saja. Yesus gak minta saudara harus puasa 30 hari, baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Just believe me. Percaya aku. Amin. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara kita ditolong Tuhan, hari ini dan selama-lamanya pertolongan itu tetap ada dan masih ada. Amin. Seberapa hebat masalahmu, seberapa kuat musuhmu, dia tetap akan menolong kita. Karena dia gak bisa berubah. Kasihnya, cintanya kepada saudara dan saya itu mutlak, absolut, gak berubah. Amin saudara. Saudara dan saya bisa berubah, posisi, kedudukan, jabatan, keuangan, ekonomi kita bisa berubah. Tapi dia tetap, still I love you so much. Amin. Suami istri bisa berubah saudara. Bisa. Gereja bisa berubah, bisa. Pemimpin bisa berubah, bisa. Tapi dia gak berubah. Supaya dia ngajarin saudara dan saya. Sama seperti aku setia, hendaklah kamu setia. Saudara bersyukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Pengampunannya tidak berubah. Buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Kalau dulu janda-janda diperhatikan Yesus, disembuhkan Yesus, dipulihkan Yesus. Hari ini janda-janda yang sama juga pasti diperlakukan hal yang sama oleh Yesus. Amin saudara. Kalau dulu orang para pemungut cukai menepuk-nepuk dada berkata, Yesus ampunilah aku orang berdosa. Hari ini pun ketika saudara melakukan yang sama, Yesus berkata, dosamu sudah kuampuni. Amin saudara. Saudara dan saya memiliki jaminan, sama-sama katakan dengan saya punya jaminan di dalam Yesus. Amin saudara. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya terkagum-kagum. Ayatnya sih simpel, cuma satu ayat. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau dulu hutang kita ditolong Tuhan, hari ini Dia juga pasti akan menolong kita. Tapi caranya berbeda. God, gereja ini makin hidup, makin bunyi. Amin saudara. Orang boleh tinggalkan kita saudara. Orang boleh pergi menjauh dari kita. Tapi Yesus tidak akan tinggalkan kita. Satu detik pun dia tidak akan tinggalkan kita.
Dia nggak akan tinggalin kita. Seberapa berat masalahmu, aku yang akan menopang masalahmu. Amin saudara. Aku yang akan menolong masalahmu. Aku yang akan membuka pintu-pintu permasalahanmu. Aku dan aku, kata Yesus. Saudara, belakangan ini saya terngiang-ngiang satu ayat dalam Injil Yohanes berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Keren. Keren. Saudara sakit, dia sediakan kesembuhan. Saudara sedih, dia sediakan sukacita. Amin. Tapi yang Tuhan mau, jangan now and today, ikuti cara Yesus. Caranya banyak, tapi hasilnya pasti. Amin. Kalau hari ini sepertinya itu tidak sama saudara. Bukan sama. Ngerti gak Bapak Ibu Saudara? Sepertinya itu bukan iya. Seperti itu bukan sama. Seperti sepatu saya tuh mirip seperti sepatunya Pak Yakobus, kan bukan berarti sama. Mereknya bisa sama, ukurannya beda. Sepertinya kok masalah saya gak ditolong. Sepertinya, tapi fakta dalam anugerahnya, masalahmu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dan waktunya pasti akan menyelesaikan. Tepuk tangan bagi Yesus. Tapi saya udah ikut KKR, saya belum jalan-jalan juga, kaki saya belum sembuh, mata saya belum sembuh, pinggang saya belum sembuh. Gatal-gatal saya belum sembuh, tangan saya belum sembuh, stroke saya belum sembuh. Sepertinya. Tapi saudara sadarkah bahwa benih kesembuhan sudah Yesus taruh di hidupmu dan hidupku? Triggernya adalah percaya. Aku percaya Yesus, engkau tidak berubah. Aku percaya darahmu menyembuhkan hidupmu. Aku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Aku percaya aku pasti dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Hari-hari ini saudara yang sedang mengalami jalan-jalan buntu, jangan takut. Itu bukan akhir kehidupanmu. Karena Yesus memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami yang namanya pintu-pintu yang tertutup, percayalah. Dia banyak cara untuk memberikan pintu-pintu yang baru. Amin saudara. Saudara dan saya itu gak ada beda saudara. Saudara injak bumi, saya injak bumi. Saudara makan nasi, kadang saya gak makan karena lagi diet, kegemukan. Kita sama. Gak disukain orang, direndahin orang, dikhianatin orang, ditipu orang dan lain sebagainya. Tapi jangan takut saudara. Kita punya Yesus yang tidak berubah. Amin. Makanya kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, please jangan cerita sama siapapun. Masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, bilang sama Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Kalau kita ikutin caranya Tuhan, Om, paru-parumu pasti sehat. Paru-parumu pasti sembuh. Amin saudara. Yesus itu gak berubah saudara. Yesus sama. Ya tapi Pak, saya ditolak sama banyak orang karena status masa lalu saya. Ya iyalah ya. Karena manusia melihat muka dan rupa. Tapi Yesus melihat hati. Jadi ketika saudara ditolak orang, jangan kecewa karena memang hukum dunia begitu. Coba lihat dari kemejanya, celananya, sepatunya, biasa gak ada yang branded. Manusia kan begitu kan? Betul gak? Jadi gak usah tersinggung. Tinggal di mana? Samping kali ya. Yang rawanya bau itu ya. Ya saya tersinggung pastor, kayaknya pengen saya gamparin tuh mulutnya. Kalau bisa saya sobekin, saya sobekin. Tuh ibu udah nyaut tuh, jangan, bagus bu. Ada malaikat Tuhan di sini, jangan, bagus. Jangan saudara.
Saudara mau difitnah apa kek, dituduh apa kek, direndahin apa kek, dia punya cara untuk menolong kita. Setuju, katakan amin. Amin. Amin saudara. Kan dia kan rumah tangganya gagal. Kan anaknya hamil di luar nikah. Kan pernah bunting tuh orang. Ya terserah. Yesus kita gak berubah kok. Waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan dulu aku pernah gagal. Rumah tanggaku pernah berantakan. Aku pernah aborsi berkali-kali. Karena kasih-Mu tak berubah. Aku gak mau seperti dulu. Aku yakin Kau mengampuni aku, mengubah hidupku, dan menjadikan aku pribadi yang baru. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Saudara tuh dan saya aman dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya aman dalam Yesus. Amin. Saudara tuh aman, seaman-amannya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Nanti Om kuat lututnya, bisa berjalan, Richard disembuhkan Tuhan. Amin. Om juga dipulihkan Tuhan. Siapa aja kita yang sedang bergumul pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan kita gak berubah saudara. Dia tuh Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus Tuhan saya yang baik. Itu baik sekali saudara, Yesus itu baik. Berkali-kali kita nih bangun tidur kadang-kadang ya gak berdoa kita. Handphone mana mah, handphone mah. Papa mau lihat kasus-kasus sekarang nih yang sedang tren nih. Yesus gak marah tuh. Amin. Yesus tetap jagain kita, lindungin kita. Padahal kita bangun tidur gak minta Tuhan lindungi, jagai keluarga kita dong. Iya gak? Bener gak Bapak Ibu? Bangun tidur bilang, Pak handphone mama mana? Mama mau update TikTok. Bangun tidur tuh 6:30 pagi tuh. Tapi Yesus tetap sediain makanan sepanjang hari ini saudara. Karena kasih Yesus tidak tergantung perbuatan baikmu dan perbuatan baikku. Kasih Yesus tidak tergantung perbuatan burukmu dan perbuatan burukku. Kasih Yesus bergerak karena Dia mengasihi saudara dan saya apa adanya. Bukan berarti kita hidup semau-maunya. Karena kita mengenal kasih Tuhan yang tulus atas hidup kita. Makanya bangun tidur kita berdoa sama Tuhan, terima kasih. Saya masih boleh bernafas. Terima kasih Tuhan. Lihat kanan suami, lihat kiri istri. Amin saudara. Karena kita hidup ini gak ada yang tahu saudara. Saya syok. Satu kali saya ini kan orangnya ini ya. Semenjak saya dipulihkan pemulihan. Dulu saya orang yang gak berani khotbah tentang pengampunan saudara. Karena saya punya trauma masa lalu dengan orang tua saya. Saya ini orang Ambon saudara. Tampang casingnya aja Cina Manado. Tapi aslinya Ambon. Ambon Alor. Nah orang Ambon, orang Alor itu kalau ngajar anak, kalau gak pakai tangan, kayak makan sayur asam tanpa garam saudara. Verona, terlambat dikit, pak. Kalau saudara ngobrol sama saya dekat-dekat di sini, saya ini udah ada tandanya saudara. Dulu ada sendal namanya Neckerman. Yang angguk-angguk saya tahu nih kelahiran tahun berapa nih. Kalau yang bengung, langalongo tuh gak tahu tuh, ini ABG semua ya. Dulu ada sendal Neckerman saudara nempel di pipi saya robek. Prak. Dulu gitu. Jadi tuh saya kalau bilang ampunin orang tua, aduh saya kayaknya gak bisa gitu. Badan saya dijadikan apa sih namanya? Bahan percontohan kayak samsak tinju gitu. Saudara tahu balai Betawi gak sih yang panjang? Papi saya tuh dulu polisi atau tentara gitu ya. Gak salah sih. Dia gak salah, institusinya gak salah. Individunya, oknum yang salah. Jadi keras kalau ngajar tuh mesti pakai rotan. Bak, bak, bak. Aduh. Untung bukan cambukan Yesus 39 kurang 1 saudara. Itu parah saudara. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya setelah dipulihkan Tuhan ya. Saya sangat menghargai orang tua. Karena saya percaya Tuhan menurunkan berkat dari tangan orang tua. Orang tua katakan amin. Amin. Makanya orang tua yang kasar sama anaknya nyesel loh. Kamu lagi nabur benih yang kurang tepat.
Nah jadi setiap saya kemana pun saya minta doa sama orang tua, Mi berkati, Pi berkati. Nah satu kali ada ada orang tua kayak tante gini lah. Saya datang ke rumahnya, saya minta tumpang tangan. Dia nggak berani kan, karena dia kenal saya, tahu reputasi saya, tahu kredibilitas saya. Aduh pastor jangan dong, saya masa tumpang tangan sama pastor. Pastor kan biasa doain ribuan jemaat, emang saya siapa? Enggak, kalau tante kan orang tua kan. Saya percaya berkat orang tua itu pasti ajaib. Amin orang tua. Ya lemes orang tuanya. Ayah. Berkat orang tua tuh ajaib saudara. Nah, saudara waktu saya tumpang tangan, tiba-tiba saudara, saya mendengar minggu depannya lagi orang ini jatuh saudara, di kamar mandi, nggak licin. Akhirnya pendarahan di otak. Di sebelah kanan suaminya, di sebelah kiri istrinya, cuman begini aja. Gitu saudara. Orang punya duit loh ini. Inti dari cerita ini gini saudara. Yesus itu selalu ada buat kita. Seringkali hal-hal buruk terjadi bukan karena Yesus lalai. Kitanya mau keluar dari Yesus. Amin. Saya pinjam papanya Cila, Om boleh. Nih, saya pinjam Om ya. Om ini Yesus saudara. Ini saya manusia, gambaran manusia, Om ini Yesus. Om pegang tangan saya erat-erat kuat-kuat, jangan kasih lepas ya. Ini gambaran Yesus memegang tangan saya. Saya bisa lemah gak saudara? As a human being bisa lemah gak? Bisa, emosinya labil, tukang marah, marahin bini, marahin anak, marahin tetangga, kucing lah ditendang, anjing lah digonggong. Iya kan? Bener gak? Namanya manusia kan? Tapi tangan ada ya. Anjing digonggong ya, malah kita gonggong anjing, ada anjing, wuff. Saudara, saya kadang lemah, tangan ini gak pernah ngelepasin saya. Bangun pagi seringkali kita gak baca firman, tangan ini tetap megang saya. Amin. Bahkan pulang seenak, dewenya aja kita selebor pulang, oke ya papa tidur ya. Doa pun enggak, tangan ini tetap pegang kita. Dia gak berubah loh sama kita. Makanya waktu saudara memilih untuk di luar Yesus, artinya bukan Yesusnya yang jahat, gak lindungin kita. Bukan Yesusnya yang jahat ngelepasin kita. Kitanya emang yang mau diserempet kereta saudara. Ini Yesus pasti minggir fair, pasti kan tarik ke sini, itu kan rel kereta. Tapi kitanya enggak gitu, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Akhirnya keserempet, nyalahinnya si Yesus. Kasihan saudara. Maka tadi saya di situ saya nangis-nangis, iya ya Tuhan. Kadang-kadang nih yang arogan saya, tapi yang malu Tuhan. Kadang-kadang kan yang arogan kita kan. Makanya kamu jadi bini yang benar dong, pakai otak. Halo Pak. Tiba-tiba berubah jadi ibadah anak muda semua nih. Bapak-bapaknya gak ada, ngumpet semua. Kita yang arogan, yang malu ya. Yesus paling bilang gini sama kita, udah besok-besok jangan gitu. Kan gak mesti marah-marah, kan bisa. Bener gak? Bener gak Pak? Bener gak Bu? Kan gak mesti marah-marah. Sebaliknya juga gitu kan, istri-istri kan. Pulang bawa uang dong Pak. Nasi udah habis nih. Lu ngapain aja nongkrong di luar gak bawa duit pulang. Aduh. Awas Bu, digoreng sama bapak lu ntar. Bini yang ngamuk, yang malu ya. Yesus. Makanya saudara lihat ya, sini Om, dekat-dekat sini. Dia tidak berubah. Dia tetap kasih terhadap kita. Ngampunin kita. Amin. Seringkali kita dapat jalan buntu, dia yang buka jalan kita. Seringkali kita ketemu pintu yang tertutup, dia lagi yang buka pintu kita. Waktu kita diberkati, sometimes kita lupa loh sama dia. Halo? Waktu kita punya rumah, punya deposito, punya pangkat, jabatan, kedudukan, kita lupa loh sama dia. Aku sibuk.
Tapi dia tetap baik sama kita loh. Aku gak pernah sibuk loh sama kamu. Waktu kamu sakit orang kabur, aku yang kunjungin kamu. Halo? Coba deh saudara mau bukti. Kalau saudara lagi istilah bahasa dunia bapuk. Jabatan diambil, keuangan merosot, rumah tangga di ujung tanduk. Ada gak teman sejati saudara? Gelengnya kenceng loh. Gak ada. Ini korban semua nih. Korban pengkhianatan nih. Kira-kira usaha lagi drop. Udah gak kerja lagi gitu kan. Reputasi anjlok. Saya mau tanya, ada gak yang setia nemenin saudara? Ada sih, paling cuma 2-3 jam. Habis itu, aduh udah ya gue sibuk, gue harus ngurusin bisnis lain. Bener gak? Kan gue juga punya anak bini. Tapi enggak sama Yesus loh. Dia tetap pegang kita, dia tetap gandeng kita. Aku gak sibuk sama kamu. Anytime kamu panggil aku ada buat kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Om. Makanya saudara, kalau kita tahu Yesus tidak berubah, nih dengerin nih buat semua yang sakit ya. Dengerin ya, semua yang sakit. Saudara jangan pusing dengan kondisi Om. Aduh saya gak bisa jalan, saya malu. Jangan. Aduh saya pusing, saya sakit tangan saya. Jangan. Pusing dengan Yesus. Tuhan aku percaya Engkau gak berubah. Darahmu pasti sembuhkan aku. Darahmu pasti pulihkan aku. Darahmu pasti menyehatkan aku. Darahmu pasti mengangkat aku. Darahmu melepaskan hidupku. Amin saudara. Saya pasti bisa berjalan lagi. Tangan saya pasti bisa saya angkat lagi. Kanserku pasti sembuh. Biumku pasti hilang. Tumorku pasti dipulihkan. Amin. Sibuknya sama Yesus karena dia gak berubah. Saudara hari-hari ini yang sedang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, tetap fokus sama Tuhan. Kalau dulu aku diberikan pekerjaan, hari ini, esok dan selamanya pasti diberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Amin saudara. Ya tapi uang saya dibawa kabur, ikhlaskan saja, ikhlaskan. Tuhan yang akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tetap doakan saudara, ya tapi usaha saya dimakan dari belakang, ampuni. Amin saudara. Sehari-hari ini lagi direndahin banyak orang sama pendeta-pendeta lagi direndahin. Aduh. Tadi saya nangis, saya bilang Tuhan saya janji. Bukan karena kelemahan saya, tapi karena kasih Tuhan. Aku gak mau balas. Hari-hari ini saya lagi banyak direndahin gara-gara minyak urapan, gara-gara air. Oh itu pendeta sesat itu. Temennya pusulap merah. Saya dibilang temannya pusulap merah saudara. Aduh. Padahal tadi pagi ada orang kesaksian jauh-jauh dari Bandung. Pasang ring 3 di jantung. Harus tergantungan obat. Tadi pagi dia dari Bandung jalan pagi-pagi buta sampai sini jam 10 pagi. Dia bilang hari ini saya sudah tidak minum obat lagi. Dan jantung saya disembuhkan secara sempurna. Saya bilang gak apa-apa deh Tuhan, mau dibilang pesulap merah, pesulap hijau, merah kuning hijau, terserah deh. Yang penting jemaat diberkati, amin. Gak apa-apa saya diomongin orang, gak apa-apa. Sama-sama katakan dengan saya gak apa-apa. Janji ya Bapak Ibu ya jemaat JCC ya. Mau direndahin orang kayak, oh berarti bego dong kita diinjak-injak harga dirinya. Udah kalau Tuhan yang angkat kelar hidup mereka saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Amin. Kalau Tuhan yang angkat, kelar hidup lu bos. Mau 10.000 orang tahan kita, mau 2 juta orang alangin kita. Cukup satu tangan aja namanya tangan Yesus. Dia angkat, selesai itu masalah saudara. Amin. Kalau mau tepuk tangan kenceng aja saudara.